Di dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa Sang Prabu berputera seorang putri yang sangat cantik. Putri tersebut bernama Dia Ayu Songgolangit. Kecantikan Putri Songgolangit tersohor di seantero jagat sehingga banyak raja dari luar daerah Kediri yang ingin mempersuntingnya. Putri Songgolangit mempunyai adik laki-laki yang berparas tampan dan terampil bernama Raden Tubagus Putut. Untuk menambah wawasannya, Raden Tubagus Putut pamit pada ayahandanya, Prabu Amiseno, untuk berkelana dan menyamar sebagai masyarakat biasa. Sang Raden pun kemudian mengabdi pada kerajaan Bantar Angin yang dipimpin oleh Prabu Klono Sewandono dan diberi gelar nama Pati Pujonggo Anom. Mendengar kecantikan Dia Ayu Songgolangit, Prabu Klono Sewandono ingin meminangnya, maka diutuslah Pati Pujonggo Anom. Sebelum berangkat ke Kediri, Pujonggo Anom memohon petunjuk kepada Sang Dewata agar dirinya tidak diketahui oleh ayahnya maupun kakaknya. Dan akhirnya dia pun berangkat menuju kerajaan Ngurawan dengan menyamar memakai topeng dengan harapan tidak diketahui oleh ayah dan kakaknya di sana. Kedatangan Pujonggo Anom untuk melamar membuat terkejut Songgolangit, karena meskipun Pujonggo Anom memakai topeng, ia mengetahui bahwa itu adiknya sendiri. Songgolangit menghadap ayahnya menyampaikan bahwa Pujonggo Anom itu adalah Raden Tubagus Putut, adiknya sendiri. Mendengar penuturan itu maka murkalah sang ayah. Kemudian Prabu Amiseno mengutuk Pujonggo Anom bahwa topeng yang dikenakan pada wajahnya tidak bisa dilepas dari wajahnya. Pujonggo Anom pun mengatakan pada Songgolangit bahwa lamarannya itu sebetulnya untuk rajanya yaitu Prabu Klono Sewandono. Akhirnya Songgolangit mengeluarkan suatu sayembara yang isinya, dia menginginkan sebuah titian yang tidak berpijak pada tanah, barang siapa dapat membuat tontonan yang belum ada di jagat ini, dan bila mana tontonan ini digelar dapat meramaikan jagat dengan iringan tetabuhan maka si pencipta tontonan berhak memperistri dirinya. Pujonggo Anom melaporkan permintaan Songgolangit kepada Prabu Klono Sewandono. Karena merasa cukup sulit, akhirnya keduanya bersemedi memohon petunjuk Sang Dewata Agung. Dewata memberikan bahan berupa batang bambu, lempengan besi serta sebuah cambuk. Batang bambu digunakan untuk membuat kuda kepang yang melambangkan sebuah titian yang tidak berpijak pada tanah, lempengan besi dijadikan bahan tetabuhan, akhirnya pasukan prajurit penunggang kuda dari Bantar Angin menuju kerajaan Kediri dengan diiringi tetabuhan bisa menjadi tontonan yang belum pernah dilihat oleh masyarakat Kediri. Maka mulailah kesenian itu diberi nama Tari Jaran Kepang yang terdiri dari 4 orang sebagai penari yang menggambarkan punggawa kerajaan yang sedang menunggang kuda dalam tugas mengawal raja. Tarian tersebut diiringi oleh 1 unit musik gamelan Jawa. Di lain pihak Prabu Singobarong merasa terdahului oleh Prabu Klono Sewandono, maka murkalah Singobarong dan terjadilah perang. Prabu Klono Sewandono dapat mengalahkan Singobarong berkat pecutnya. Singobarong pasrah kepada Klono Sewandono dan menyanggupi syarat menjadi pelengkap dalam pertunjukan jaranan yang digelar di kerajaan Kediri. Dengan bergabungnya Singobarong dan patihnya Singokumbang maka genaplah penari jaranan berjumlah 6 orang hingga sekarang ini.